Pembentukan Resimen Cakrabirawa ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor 211 PIT 1962. Resimen Cakrabirawa berasal dari semua unsur ABRI baik Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian. Untuk menjadi anggota Cakrabirawa tidak mudah dan melalui seleksi ketat. Proses seleksi secara fisik maupun mental, melalui tes tertulis dan psikotes yang harus 2 kali dilalui sebelum diterima. Bahkan, Jenderal Nasution pernah memberi arahan terhadap Kolonel Sabur yang kelak menjadi Komandan Cakrabirawa, agar para anggota Cakrabirawa ini merupakan orang-orang yang memiliki budi pekerti luhur serta disiplin yang baik. Hal ini mengingat penting dan vitalnya tugas yang bakal dikerjakan. Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Presiden Panglima Tertinggi ABRI Nomor 01 PIT 1963 mengenai organisasi dan tugas Resimen Cakrabirawa, Resimen Cakrabirawa dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama yakni Detasemen Kawal Pribadi (DKP), bertugas mengawal keselamatan Presiden beserta keluarganya secara langsung dari jarak dekat. Bagian kedua, Detasemen Pengawal Khusus DPC, bertugas dalam hal pengamanan dan survei atas gedung, area atau wilayah di mana Presiden dan keluarga sedang atau akan berada. Bagian ketiga, Batalion Kawal Kehormatan, bertugas melakukan penjagaan dalam arti luas yang berhubungan dengan pengamanan Presiden beserta keluarganya, seperti melakukan penjagaan Istana Negara, gedung-gedung vital yang termasuk kompleks istana dan gedung-gedung yang menjadi ruang kerja Presiden. Adapun inisiasi pembentukan Resimen Cakrabirawa ini bermula dari adanya usaha percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Dikutip dari Kompas.com, ide membentuk Cakrabirawa muncul setelah adanya usaha pembunuhan terhadap Presiden Soekarno saat sedang melaksanakan Salat Idul Adha pada tanggal 14 Mei tahun 1962. Guna mewujudkan ide itu, Letnan Kolonel CMP Sabur menghadap ke Istana Merdeka dan memberikan laporan bahwa DKP berencana membentuk pasukan pengawal Istana Presiden yang lebih sempurna. Letnan Sabur kemudian menghadap kepada 4 Panglima Angkatan Bersenjata AD, AL, AU, dan Kepolisian untuk meminta 1 batalion prajurit terbaik dari setiap angkatan untuk ikut bertugas mewakili angkatan masing-masing dalam tugas mengawal Presiden. Sabur dibantu beberapa perwira, di antaranya Mayor CPM Maulwi Saelan, Mangil dari Kepolisian, seorang Mayor Udara, dan seorang Mayor Laut. Bertepatan dengan hari ulang tahunnya tanggal 6 Juni tahun 1962, Soekarno mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 211 PIT 1962 tentang pembentukan resimen khusus yang bertanggung jawab menjaga keselamatan pribadi Presiden dan keluarganya. Sekaligus terbentuk Resimen Cakrabirawa. Masih mengutip repositori, Unair Aceh, ID, pasca peristiwa G30, SPKI, anggota Cakrabirawa menjalani tugas-tugas berat. Hal ini karena tugas pengamanan Istana Merdeka dan Istana Negara diserahkan dari Batalion 1KK kepada Batalion 2KK. Penyerahan ini setelah sebagian anggota Batalion 1KK terlibat dan ikut serta dalam peristiwa G30S. Tugas pengamanan menjadi berat karena Cakrabirawa harus mengamankan istana yang dikepung dan terancam dimasuki gelombang demonstrasi para mahasiswa dan pasukan tentara yang berasal dari Kostrad dan RPKAD. Berdasarkan Maulwi Saelan dalam bukunya Kesaksikan Wakil Komandan Cakrabirawa, dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66, pada saat Kabinet 100 Menteri dilantik pada tanggal 24 Februari tahun 1966, mahasiswa yang didukung oleh Kostrad dan RKPAD memblokade jalan masuk istana yang dilalui para calon menteri yang akan dilantik. Mahasiswa dan tentara menguasai jalan menuju istana dan menahan mobil-mobil kemudian menggembosi ban-bannya. Para calon menteri yang akan dilantik pun terpaksa berjalan kaki. Para anggota Resimen Cakrabirawa yang memang ditugaskan menjaga istana tetap melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya hingga acara pelantikan tetap bisa berjalan. Resimen Cakrabirawa akhirnya dibubarkan pasca keluarnya surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966. Tepatnya pada tanggal 23 Maret tahun 1966 terbit keputusan bersama keempat Menteri Panglima Angkatan Darat, Laut, Udara dan Polisi, nomor tanggal 6 Maret tahun 1966 yang memutuskan menyerahkan tugas menjamin keselamatan Presiden dan keluarganya dari Cakrabirawa ke Polisi Militer.
Pada tanggal 28 Maret tahun 1966, dilakukan serah terima tugas untuk menjamin keselamatan pribadi Presiden Panglima Tertinggi ABRI beserta keluarganya dari Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa ke Brigjen Sudirgo, Direktur Polisi Militer. Pasca penyerahan itu, Cakrabirawa dibubarkan dan anggotanya dikembalikan ke masing-masing angkatannya. Selanjutnya tugas penjagaan Istana Presiden baik yang ada di Jakarta maupun di Bogor dan Cipanas digantikan oleh Satgas Pomat Polisi Militer Angkatan Darat yang dipimpin oleh Kolonel CPM Norman Sasono. Hanya anggota DKP, Detasemen Kawal Pribadi, yang terdiri dari personel kepolisian yang masih dipercaya mengawal Bung Karno dan keluarganya.